Anda kembali di Sindo Today, pemirsa hendak mengamankan pencuri sepeda motor, anggota Polsek Cibung Bulang Bogor menjadi korban salah sasaran amukan massa. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala dan harus dibawa ke rumah sakit. Bribka Hikmah Hidayatullah dikeroyok massa saat hendak mengamankan seorang pencuri motor di Desa Gunung Picung, Pamijahan, Bogor. Anggota Polsek Cibung Bulang ini dipukul menggunakan bata hebel oleh sejumlah orang di bagian kepalanya hingga tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit Luwiliang, Bogor. Korban ini lagi mengamankan pelaku curanmor di daerah Gunung Picung, tidak tahu desa apa ya. Mengamankan keadaannya maghrib dan hujan lebat. Tiba-tiba ada warga yang tembak. Keluarga korban berharap pelaku penganiayaan terhadap Bribka Hikmah bisa segera ditangkap. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Priska Papilaya dan juga pemirsa. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini, di mana memang pada aktivitas pagi arus lalu lintas dari arah Depok, Pasar Minggu yang akan lurus mengarah ke Pancoran saat ini cukup ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus, tidak sedikit juga didominasi dengan kendaraan mobil penumpang. Tentunya antisipasi dengan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Kalibata, kemudian kendaraan juga dari arah Duren 3, serta Pejaten, ini juga menjadi salah satu hal yang berdampak pada perlambatan kecepatan kendaraan yang akan mengarah ke arah Pancoran, di mana memang hari Senin merupakan hari pertama perkantoran, tentunya akan terjadi peningkatan aktivitas masyarakat hingga pukul 10 pagi nanti. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Kalibata dari arah Pancoran, Pasar Minggu hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Namun antisipasi kawasan Kalibata ini juga ada perlintasan sebidang ke jalur KRL. Tentunya bagi para pengguna jalan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu bersabar pada saat alarm untuk berhenti pada perlintasan kereta api melintas. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian hingga saat ini tidak ada perlambatan kecepatan kendaraan yang cukup signifikan. Lalu lintas di kawasan ini masih berjalan secara normal seperti hari Senin biasanya, tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi pada antrian traffic light saja. Kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 199 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 13 orang, 33 luka berat serta 280 luka ringan. Dari data tersebut 35% terjadi terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya ini juga menjadi catatan bagi para pengguna jalan yang menggunakan jalan raya agar selalu tertib, patuhilah rambu dan juga marka untuk terciptanya keamanan, keselamatan, serta kelancaran dalam berlalu lintas. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan angkutan barang maupun angkutan umum untuk selalu melakukan uji KIR pada kantor Dinas Perhubungan minimal 6 bulan sekali. Hal ini untuk memastikan kelengkapan kendaraan, rem kendaraan, lampu kendaraan, dan juga untuk memastikan gas buang Anda berfungsi dengan baik agar dapat mencegah kecelakaan lalu lintas bagi kendaraan yang mengangkut barang maupun mengangkut penumpang. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Kalibata. Priska Papilaya, kembali ke Anda. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, 2 gudang mebel di kawasan Benda, Kota Tangerang ludes terbakar. Sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, api juga melalap gudang bahan baku pabrik sandal. Mati makin besar. Kebakaran melanda 2 gudang mebel di kawasan pergudangan Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 17 unit damkar dan 52 personel untuk memadamkan api. Banyaknya bahan baku mebel membuat api membesar dan menghanguskan seisi kedua gudang. Api padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda pabrik sandal PT Porto Desa Kemiri, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, Minggu siang. Banyaknya material plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membakar sebagian besar bangunan. Kobaran api yang menghanguskan gudang penyimpanan bahan baku membuat belasan armada pemadam kebakaran dari Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Sragen dikerahkan untuk menjinakkan api. Berdasarkan hasil penyelidikan awal di lokasi kejadian, polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik yang berasal dari instalasi listrik di bagian atas atau langit-langit gedung. Untuk info awal ada korsleting dari sisi barat, sisi belakang dari gudang sandal PT Porto. Dan ini pabrik apa sih, Dan, sebenarnya, Dan? Pabrik sandal, Kak. Pabrik sandal ya. Dan ini posisi yang terbakar apa, Dan? Bagian apa, Dan? Bagian yang pabrik gudang pembuatan sandal, jadi mudah terbakar. Berarti tempat produksi Dan ya? Tempat produksi. Ada korban selama ini, Dan? Iya, Dan. Untuk sementara itu tidak ada korban. Namun nanti kami tidak lanjuti. Sementara penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh tim Satreskrim dan Identifikasi Polres Karanganyar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Diah Sinta, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 kapal hangus terbakar saat sedang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kapal. Izin, Komandan, kapal kebakar nih. Api dengan cepat membesar dan membakar kapal yang sedang diperbaiki pada bagian lambung di Jalan Dermaga Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Besarnya api dan kencangnya hembusan angin membuat api merembet kedua kapal lainnya yang juga sedang bersandar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga akibat korsleting listrik di salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Dugaannya sementara nih kapal ini kan lagi docking, Pak. Kemungkinan lagi ada perbaikan. Dugaannya ada korsleting, timbul penyalaan. Korban jiwa sendiri, Pak? Untuk korban jiwa nihil. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kini ditangani Polsek Penjaringan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 2 rumah di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Diduga api berawal dari minibus pengangkut BBM ilegal yang terbakar. Innalillahi, terjadi kebakaran di daerah Serampu, Polewali. 2 unit rumah terbakar di permukiman warga dekat SPBU di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. 3 unit damkar dan 12 personel berhasil memadamkan api selama 50 menit. Kebakaran juga menyebabkan 1 unit rumah mengalami kerusakan ringan. Diduga api pertama kali muncul dari minibus pengangkut BBM ilegal yang terbakar saat tengah parkir di depan rumah warga.
Tidak ada korban jiwa, namun total kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran serta mendalami dugaan adanya muatan BBM ilegal di dalam mobil yang terbakar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kelima pencarian kapal Nurul Salsa yang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tim pencarian menemukan 5 orang penumpang dalam kondisi selamat. Para korban berhasil diselamatkan setelah terombang-ambing selama 4 hari di laut. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap korban kapal Nurul Salsa yang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Di hari kelima pencarian, tim SAR berhasil menemukan 5 orang korban dalam kondisi selamat dan langsung dievakuasi. Kelima penumpang berhasil bertahan setelah terombang-ambing selama 4 hari di laut dengan bertahan di atas rumpon nelayan. Hingga saat ini tercatat 58 penumpang berhasil dievakuasi, sementara 20 lainnya belum ditemukan dan 1 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Bahwa 5 korban ditemukan oleh kapal nelayan Sinar Maktuangin 4 di sekitar 30 nautical mile dari Pulau Matalang, arah selatan. Dan saat ini korban tersebut dalam perjalanan menuju kapal SAR Kamajaya yang Lego Jangkar ada di sana. Tim SAR terus berupaya mencari korban hilang. Proses evakuasi terkendala cuaca buruk dan ombak dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang pria diikat di tiang listrik lalu dihakimi massa di Koja, Jakarta Utara. Pelaku ketahuan membawa kabur motor milik seorang bocah dengan modus pinjam lalu menjualnya dengan harga Rp500.000. Seorang pria pelaku pencurian motor diikat di tiang listrik lalu dihakimi massa yang sudah geram dengan ulahnya di Jalan Cemara Ujung Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Sabtu dini hari tadi. Modus pelaku berpura-pura meminjam motor seorang remaja. Pelaku juga mengiming-imingi akan diisikan bensin dan dibelikan rokok. Namun setelah membawa motor, pelaku tak kunjung kembali. Korban bersama orang tuanya sudah berusaha mencari pelaku namun tidak kunjung bertemu. Hingga pada Sabtu dini hari, korban tak sengaja bertemu dengan pelaku. Saat ditanya, motornya ternyata sudah dijual dengan harga Rp500.000 kepada penada. Karena kesal, korban kemudian berteriak minta tolong hingga warga datang dan menangkap pelaku. Usai dihakimi massa, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, penggerebekan sarang narkoba di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diwarnai sejumlah tembakan peringatan. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil meringkus 3 pelaku. Polisi menggerebek sarang narkoba di Desa Serbajadi Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan polisi membuat sejumlah pelaku kocar-kacir. Petugas terpaksa melepaskan sejumlah tembakan ke udara agar para pelaku tidak kabur. 3 pria yang diduga pelaku narkoba berhasil diringkus polisi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari 6 paket besar sabu siap edar, alat isap, timbangan elektrik hingga HT. Untuk mencegah berulangnya praktek jual beli narkoba di tempat ini, polisi membakar seluruh barak narkoba. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, harga daging ayam dan telur ayam mengalami kenaikan seiring dimulainya kembali program makan bergizi gratis. Kenaikan harga ini dipastikan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Harga sejumlah bahan pokok seperti daging ayam, telur ayam alami kenaikan usai program makan bergizi gratis kembali beroperasi, sering dimulainya kembali aktivitas belajar mengajar di sekolah. Di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, harga ayam potong naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga telur naik dari Rp22.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Menurut pedagang, selama libur MBG harga ayam berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Turunnya harga daging ayam selama libur MBG meningkatkan daya beli masyarakat. Waktu lagi 2 minggu ke belakang, alhamdulillah rame, karena itu stabil harganya. Ini artinya penyebab naiknya apa, Pak? MBG aktif lagi. Cuma 2 minggu saya dikasih kenikmatan itu kan, harga murah, jual lancar, itu kan untung, alhamdulillah untungnya. Kalau sekarang kan malah lagi bertimang-timang lah, 50-50 sekarang mah gitu kan. Jadi nggak seperti kemarin 2 minggu ke belakang, alhamdulillah di pasarnya lancar, pembeliannya lancar, keuntungan kita lancar. Kalau sekarang kan ya agak sedikit mengeluh. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya. Harga daging ayam kini naik menjadi Rp36.000 per kilogram, seiring dimulainya kembali program makan bergizi gratis. Kenaikan harga daging ayam ini diakui berdampak terhadap omset pedagang di pasar. Jika sebelumnya pedagang menjual 6 kuintal daging ayam dalam sehari, kini hanya bisa menghabiskan 5 kuintal. Harga ayam sekarang naik, Pak. Berapa, Pak? Sekitaran 35 di sana. 35 di sana. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya ya 32, 33. Ini sejak kapan, Pak, mulai naik harganya? Sekitar hampir seminggu. Para pedagang berharap ada kebijakan dari pemerintah yang membuat harga daging ayam dan telur kembali normal. Pasalnya kenaikan harga menyebabkan daya beli turun. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kelaparan hingga kemiskinan harus diberantas untuk mempersiapkan generasi Indonesia di masa depan. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran demi mempercepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Bahkan apabila diperlukan, anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di Panen Raya Inisiasi TNI di Malang, Jawa Timur pada hari Jumat. Siapa suruh kau pakai kopiah? Kau buka dulu. Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. 8 hari pertempuran Amerika Serikat dan Iran saling serang. Informasinya usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Sindo Today.